teman-teman. Kami dari Pondok Daud ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik aja ya. Di masa corona ini kita harus banyak istirahat, banyak minum air putih dan sering cuci tangan ya. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Yesus memberkati. Kami informasikan bahwa telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021 pendidikan anak usia dini PAUD Pondok Daud. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Miss Juliana Marpaung di 0821 6601 2872. Miss Christine Ginting di 0821 6130 9702. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, shalom Kak Julin. Shalom kakak-kakak pemusik. Wah, Kak Juli. Iya Kak Philip. Kita kan semangat semua ini hari ini. Oh pastinya Kak Philip. Kalau adik-adik yang di rumah gimana ya Kak Juli? Yuk kita tanya yuk Kak. Yuk kita tanya. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa ya adik-adik di rumah Kak Juli. Iya benar Kak Philip. Waduh, Kak Juli. Iya Kak. Aku mau nanya nih Kak Juli. Apa itu Kak? Kak Juli cinta nggak dengan Tuhan Yesus? Wah cinta banget dong Kak Philip. Sama dong Kak Juli. Kak Filipus juga cinta dengan Tuhan Yesus. Iya ya. Kalau adik-adik yang di rumah gimana ya Kak Coba, Juli? adik-adik di rumah cinta nggak sama Tuhan Yesus? Coba yang cinta sama Tuhan Yesus angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah ada satu, ada dua, Banyak, ada Kak tiga. Philip. Wah banyak Semuanya. banget. Semuanya cinta sama Tuhan Yesus. Iya Kak Philip. Berarti Kak Juli kalau cinta sama Tuhan Yesus pasti ibadahnya harus Oh sungguh-sungguh. pasti itu terlihat Kak Philip dari Benar, beribadahnya. benar. Benar. Coba adik-adik yang cinta sama Tuhan Yesus coba semuanya bangkit berdiri. Iya. Ayo bangkit berdiri. Oke. Semangat. Sekali lagi yuk, yang cinta sama Tuhan Yesus kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini ya. Love, I love, I love you Lord forever. Love, I love you Lord forever. I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for you. I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for you. Sekali lagi sama-sama yuk katakan Lord I love, love, I love, I love you Lord forever. Love, love, I love, I love you Lord forever. I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for you. I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for
tapi sungguh-sungguh katakan, love, I love you Lord forever. Love, I love you Lord forever. I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for you. I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for you. I'll do my best, I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for you. I'll do my best, I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for you. I'll do my best for you. I'll do my best for you. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. I'll do my best for you. Yeay. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Adik-adik yang sudah bersuka cita, dipersilakan untuk duduk kembali. Yuk duduk yang manis. Duduk yang manis ya. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Biarlah Tuhan hadir dan berkenan untuk menjamah setiap kami. Karena kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan baik dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita angkat penyembahan ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Sekali lagi dari awal, dengan sungguh-sungguh katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Sekali lagi kita puji Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Bapa, Engkau baik. Yes, Tuhan begitu baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Kami memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku
memujimu, aku menyembahmu, menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Bapakku cinta kau. Haleluya. Engkau sangat baik ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Yesus Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Kami naikkan ucapan syukur kami. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat yang selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kau sungguh baik ya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapakku berterima kasih. Bapa, Ku berterima kasih atas berkat-Mu. berkat-Mu hari ini Yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. habis
di sepanjang hidupku. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu ya Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebab itu kami menaikkan syukur kami buat Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Buat papa mama, buat kesehatan, buat nilai yang bagus yang kami peroleh ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Julie Tobing. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Kiranya firman yang disampaikan bisa dimengerti dengan sederhana. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah hidup. Mari adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Kak Philip. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah. Tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dagang. Uang-uang mereka dihamburkan. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan." Tuhan Yesus berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Kemudian datanglah orang-orang buta dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mukjizat itu dan berkata, "Hosana bagi anak Daud." Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan pergi ke kota Betania. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi udah lihat kan cerita yang barusan kita lihat tadi yang diputar. Ya, cerita tentang apa? Nah sebelumnya tahan dulu nih. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Buah Roh
kebaikan. Kalau minggu yang lalu apa itu? Kemurahan, ya. Udah pastinya semua tahu. Terus kemurahannya udah dipraktekkan belum? Udah ya, pastinya anak sekolah minggu itu anak yang paling smart, paling semangat melakukan firman Tuhan. Nah hari ini kakak mau cerita tentang buah Roh Kudus, kebaikan. Nah apa sih itu kebaikan adik-adik? Apa ya? Pasti definisinya banyak. Nah ini ya kakak buat definisinya, langsung kakak buat dengan singkat supaya tidak meluas ya. Kebaikan adalah sikap yang menyukai kebenaran dan keadilan. Dia membenci kejahatan. Hal itu tertuang dalam perbuatan baik, dalam menegur dan memperbaiki kejahatan. Nah, kita kembali ke cerita kakak yang tadi. Tuhan Yesus itu adalah penuh kasih, penuh sayang, penuh kebaikan. Tapi, Tuhan Yesus bisa marah besar. Dia angkat itu meja-meja semua dibalikkan. Terus hewan-hewan itu diusir, pedagang-pedagang pun diusir dari bait Allah. Kenapa coba dia marah? Padahal Tuhan Yesus kan penuh dengan kasih Kak Juli. Kok Tuhan Yesus bisa segalak itu sih? Sampai semua hewan-hewannya, lembu-lembunya lari semuanya sama pedagang-pedagangnya. Ya, karena ada yang tidak benar dalam bait Allah. Ya, pada saat itu bait Allah dijadikan orang untuk apa? Berdagang. Coba ya, coba adik pikirkan gereja dijadikan tempat untuk jualan. Wah, pastinya sudah salah fungsi. Maka Tuhan Yesus waktu melihat itu dia marah dan mengusir semua pedagang. Nah adik-adik nih, kira-kira Tuhan Yesus itu menegakkan apa? Sebuah kebenaran bahwa bait Allah gunanya untuk berdoa, rumah doa, bukan untuk jadi pasar. Kalau kita sering bilang apa? Pajak. Ya gitu ya. Nah sekarang kakak mau tanya nih ya, siapa di sini yang pernah kena marah sama mamanya di rumah? Atau papanya? Nah banyak ya, tangan-tangannya tadi udah segen-segen dia ngangkatnya. Tapi lama-lama banyak ya. Ya kakak mau tanya lagi, kenapa bisa kena marah? Gini Kak Juli, karena kan saya melakukan kebaikan, pasti enggak. Pasti kena marah karena berbuat kesalahan. Nah, kira-kira papa dan mama itu melakukan sebuah apa itu? Sebuah kebaikan untuk memperbaiki kesalahan kita adik-adik. Jadi kita jangan bilang, mama nih ya, mama gak sayang sama aku. Mama marah aja. Gitu. Ada loh anak-anak yang seperti itu. Kalau mamanya tegur, misalnya nih mamanya memang suaranya besar nih ya kayak Kak Juli. Jadi kalau negur, Budi kamu jangan begitu. Wah gitu, dia langsung mama nih ya, mama ini galak banget gitu. Padahal yang dilakukan orang tua adalah memperbaiki kesalahan kita. Supaya kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar. Nah udah tahu kan apa itu kebaikan ya? Dia mencintai kebenaran adik-adik. Memperbaiki kesalahan. Terus di dalamnya ada apa? Sebuah perbaikan ya. Perbaikan. Nah kedua nih ya, kakak mau tanya nih, anak-anak ini paling sering di sekolah nih, siapa yang pernah kena marah sama gurunya di sekolah? Pastinya bukan karena baik ya, tapi karena ada salah yang dilakukan. Misalnya nih ya, tugas-tugas kumpul, rupanya PR-nya nggak dikerjakan. Itu sesuai nggak dengan peraturannya? Kalau siswa dikasih PR harus disiapin, tapi PR-nya nggak dikerjain. Dimarahin bukan berarti dia dibenci sama gurunya, malah dia disayang, diberikan sebuah kebaikan agar dia berubah adik-adik. Nah udah dapat nggak arti dari kebaikan? Nah
kebaikan itu tertuang dalam perbuatan baik. Kemarin Kak Karolin cerita tentang kemurahan, itu merupakan bagian dari kebaikan. Jadi harus juga kita dapat kerjakan adik-adik. Jadi ini ya, kalau misalnya ada teman kita yang negur nih, Dodo katanya gitu, kamu kok lasak kali, jangan lasak-lasak lah. Nanti kami di sini kalau belajar kerjain tugas, meja kami ini terdorong-dorong. Terus dia marah, apa urusannya samamu? Aku kan gak mengganggumu, ya siapa suruh mejamu bergerak-gerak. Nah, kita juga jangan hanya bisa menegur, tapi kita juga harus menerima teguran. Karena itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Ya, jadi kebaikan di garis bawahi, kita selalu ada pada kebenaran. Benar itu, kita harus ada pada kebenaran. Jadi kalau kita ditegur, kita gak boleh marah. Terus kita juga, kalau kita baik tuh, ini ada teman kita nakal, tapi teman kita ini mengerikan, seram gitu ya. Kita udah tahu dia salah, tapi kita gak mau tegur. Nanti daripada aku nanti disiksanya, dia kan jahat. Ya, kita biarkan aja dia membuli teman-teman kita yang lain. Itu juga salah ya adik-adik, kita membiarkan kejahatan dilakukan. Nah, jadi udah nangkep ya definisi dari kebaikan. Kita membenci kejahatan, melakukan yang baik dalam bentuk teguran dan memperbaiki sesuatu yang jahat. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah menikrarkan dirinya menjadi anak Tuhan Yesus? Iya, semua tepuk tangan dulu semuanya. Good. Kalau semua udah menyatakan diri sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus penuh dengan kebaikan. Kak Juli, untuk apa sih kita berbuat kebaikan? Apa coba? Apa? Supaya masuk surga? Atau apa? Supaya apakah kita itu bisa, Kak Juli, orang Kristen itu kan harus selalu penuh kebaikan. Kalau diejek harus kita tetap baik. Kalau dijahatin kita harus balas dengan kebaikan. Kenapa sih Kak Juli? Berat banget sih. Apa supaya kita masuk surga? Berbuat baik. Nah, mau tahu nggak jawabannya adik-adik? Yuk kita saksikan video berikut ini. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan. Ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini
bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, adik-adik, udah disaksikan videonya? Nah, kenapa coba? Kenapa kita orang Kristen harus berbuat kebaikan? Tadi ada 2 orang sosok ya. Satu namanya si Budi, satu namanya si Nathan. Iya, si Budi mah cuek. Lo gue. Lo jangan nyengol-nyengol gue. Mau temennya kepayahan ngangkuti jam, dia lihat aja gini. Payah ya, tapi nggak ada niat untuk membantu. Atau sampah berantakan nih di depannya. Dilihat aja, banyak sampah ya. Gitu aja. Terus gurunya ngangkat buku nih udah berat-berat gini. Dilihat aja, oh berat ya. Gitu. Jadi si Budi ini adalah anak yang sangat mencintai dirinya. Dia hanya fokus dengan dirinya. Tanpa dia memperhatikan teman-teman di sekitarnya. Nah adik-adik, terus kakak tanya kembali. Kebaikan itu kenapa harus kita kerjakan? Akhirnya si Budi melihat si Nathan. Nih si Nathan ini kok kayak lain ku tengok. Tanya kan? Diikutinya si Nathan ini. Ditengoknya pagi-pagi, si Nathan ini mengutip sampah pula dia nggak disuruh. Ya dia heran-heran. Kenapa si Nathan ini? Apa dia supaya dipuji-puji sama guru ya dia? Gitu mungkin. Terus dilihatnya lagi, gurunya ngangkat buku. Pak mari pak, saya bawakan pak bukunya. Dia ngangkat buku pula dia. Terus ada anak-anak yang kecil-kecil mau nyebrang pas pulang. Diseberangkannya, ayo dek. Dia semakin heran. Kayak kurang kerjaan kurasa si Nathan ini. Gitu dalam pikirannya. Nah yang lebih luar biasa lagi, dia melihat apa? Si Nathan ini kan dia bukan orang kaya dek, dia pas-pasan. Tapi waktu itu ada pengemis yang duduk di pinggir jalan. Dia kasihlah makanannya, ini ya pak. Nah dia pikir-pikir, si Nathan tuh kok aneh ya. Menurut dia si Nathan itu aneh. Sampai pada suatu ketika dia duduk di mejanya di sekolah. Terus dia mukanya kesulitan, rupanya dia kesulitan ngerjain pelajaran. Terus Nathan datang dan membantu dia. Terus dia tanya, Nathan kok baik kak, kok baik kau Nathan. Kenapa kau ajari aku katanya. Ya kenapa tadi jawabannya, udah pada nonton kan. Nah karena kenapa aku baik pada semua orang. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu berbuat baik kepadaku. Dia telah menebus dosaku di kayu salib. Jadi karena kebaikannya yang besar yang duluan diberikannya padaku, maka aku juga mau berbagi kebaikanku kepada semua orang. Nah itulah jawaban yang tepat adik-adik. Kenapa orang Kristen harus menjadi orang-orang yang berbuat baik? Karena Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya, menembus dosa kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Siapa di sini yang sudah memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus? Iya kita semua. Bukan karena Kak Juli kami mau menolong supaya ya mudah-mudahan lah kami masuk surga. Enggak ya. Kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan, maka kita sebagai orang-orang percaya akan melakukan kebaikan lagi. Sehingga terpancarlah sinar kemuliaan Tuhan itu dalam hidup kita. Nah Kak Juli bisa kasih cara dong gimana. Kadang-kadang di dalam pikiran ini udah ada loh hal baik. Tapi melakukannya itu sulit sekali. Ya bener ya adik-adik. Nah caranya kakak kasih pada saat ini 3 aja. 3 ya. Yang pertama, seringlah baca Alkitab. Kenapa? Coba buka dulu. Amsal 16 ayat 20. Udah diambil kitabnya? Ya, kita baca ya sama-sama ya.
Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa memberi perhatian pada firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, Kak Juli, apa yang mau kami lakukan ya? Kalau kita nggak tahu, nggak pernah baca Alkitab nih, nggak pernah. Dia nggak tahu kebaikan apa yang harus dia lakukan. Untuk siapa dia harus melakukan. Dan pada waktu kapan. Nah adik-adik, kadang-kadang kita mau berbuat baik rupanya waktunya nggak tepat. Wah gawat itu ya. Jadinya kita disangka apa? Pahlawan kesiangan nih, jangan juga. Makanya baca Alkitab nanti di dalam setelah kita baca Alkitab, hati kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang harus kita kerjakan? Itu ya yang pertama, rajinlah baca Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada kunci kebaikan, kunci keberhasilan, kunci segala-galanya lah adik-adik. Nah yang kedua, latih. Kak Juli kayak mana latih? Emang latihnya kayak olahraga? Latihlah kepekaan. Nah coba tadi si Budi tadi duduk-duduk aja kan. Sampah berserakan, kawannya sampai naik ke atas sampai mau jatuh dia gak peduli. Karena dia gak melatih kepekaan. Cobalah latih. Karena coba dibuka Alkitabnya. Yang kedua nih ya, melatih kepekaan. Amsal 3, yuk dibuka Alkitabnya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Ya, jangan menahan. Misalnya kamu punya nih ya, ke sekolah nanti misalnya udah masuk sekolah, kamu punya roti 2, temenmu itu mungkin dia gak sarapan, tapi dalam hatimu aku suka kali roti ini, coklatnya banyak kali. Tiba-tiba kamu tengok temenmu gak punya makanan, tapi aduh ini kan makanan kesukaanku, udahlah diam-diam aja lah, nanti dia kan gak tahu kalau ini gak kekeluarkan. Padahal kamu mampu untuk melakukan kebaikan itu, jangan menahan. Jadi kamu harus berlatih, refleks sama sesuatu. Misalnya di rumah, nih mama nih ya dari pagi bersihkan ini, ngepel segala macam. Tapi kamu duduk-duduk aja nonton TV. Nah itu berarti belum dilatih kepekaannya. Kalau mamanya udah sibuk atau kakaknya terus bilang, "Mah apa yang bisa saya bantu?" Gitu, jadi jadilah orang yang peka terhadap sesuatu yang baik. Nah, misalnya ada sampah nih ya di sekolahan atau di rumah, ya kamu kutip aja. Artinya jika bersih kan lebih baik. Nah, itu latihlah kepekaan. Janganlah menahan kebaikan. Gak boleh ya, jadi dilatih terus-menerus. Hal-hal kecil aja di rumah. Sekarang kita lagi masa pandemi kan harus di rumah. Jadi hal-hal kecil latih. Misalnya nih kebaikan apa? Misalnya lemari pakaian kamu itu udah berantakan. Tapi karena biasanya kamu gak mengerjakan ya kamu lihat aja malah kau berantakin lagi kan lebih parah. Jadi jangan menahan. Jika kamu sudah merasa sudah gak teratur ya, dibersihkan. Dibuat menjadi baik. Nah itu salah satu hal kecil adik-adik yang bisa kita kerjakan. Nah yang ketiga, nih yang terakhir ya. Tadi yang pertama baca Alkitab. Yang kedua harus berlatih kepekaan terhadap hal-hal di sekeliling kita. Dan yang terakhir adalah tekunlah dalam berbuat kebaikan. Karena ada ayatnya nih. Yuk buka lagi Alkitabnya. Galatia 6 ayat 9. Ini menjadi ayat hafalan kita minggu ini ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Hebat gak? Udah kita kebaikan kita lakukan, kita ada dapat balasan adik-adik. Walaupun kita baik sekarang, balasannya bisa aja 10 tahun yang akan datang. Tapi Tuhan bilang jangan jemu-jemu, tekunlah berbuat baik. Ya,
Misalnya nih ya, kamu melatih tadi yang kotor-kotor, padahal bukan kerjaanmu, kau kutip aja, kau buang. Lama-kelamaan kamu menjadi pribadi yang sangat bersih, menjaga kebersihan. Gitu adik-adik, misalnya nih temanmu ada yang tidak punya roti pada masa kamu kecil. Suatu saat kamu udah besar, dia lebih sukses. Si Tono, kamu dulu yang sering kasih aku roti. Yuk mampir yuk ke tempat kopiku. Dia punya usaha kopi misalnya. Semua itu pasti akan ada tuayannya adik-adik. Jadi firman Tuhan itu kalau kita kerjakan efeknya itu sesuatu yang baik bagi kita. Nah hari ini ingat kita belajar buah roh kebaikan. Adalah sikap yang mencintai kebenaran dan membenci kejahatan, melakukan yang baik, dapat menegur dan memperbaiki kejahatan. Ya adik-adik, yuk kita bacakan lagi ayat hafalan kita ya. Nanti ayat hafalannya seperti minggu-minggu lalu dapat dikirimkan kembali. Yuk kita baca bersama-sama ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya adik-adik, jadi tetap semangat. Ini masa pandemi nih, apa yang harus kita lakukan di rumah? Iya, menjaga kebersihan. Mulailah dengan menyapu rumah, membersihkan, melap kaca, atau menyapu halaman. Itu sebuah kebaikan loh adik-adik. Dengan menolong ayah atau ibu kita di rumah. Terus kita juga harus tekun, jangan bosan melakukannya. Kita harus dapat melakukan kebaikan dengan disiplin adik-adik. Sekarang ini juga ya masa-masa pandemi ya, jaga kebersihan. Terus apa lagi? Jaga kesehatan. Ya, jangan karena di rumah main games terus, tidak ada kebaikan sehingga mama papa kita menjadi marah. Ya, kita melakukan hal-hal yang salah. Kemudian apa? Jangan lupa juga ya mesbah doanya jangan sampai ditinggalkan adik-adik. Itu adalah sebuah kebaikan yang harus kita kerjakan dengan disiplin. Dan ingat kalau keluar rumah juga ya harus seizin orang tua dan pakai masker sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah adik-adik, 3 hal itu yang menjadi cara kita untuk kita dapat melakukan kebaikan. Yang pertama, baca firman Tuhan. Yang kedua, latihlah kepekaanmu terhadap hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, tekunlah dalam berbuat kebaikan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk menjalankan firman-Nya dan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami lebih lagi diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau telah berbuat baik dahulu dalam hidup kami. Engkau telah mati menebus dosa kami, memberikan kami begitu banyak kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Maka kami sebagai anak-anak Yesus, kami pun mau Tuhan berbagi kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus agar kami mampu melakukannya Tuhan. Melakukan hal-hal yang benar, menjauhi segala kejahatan Bapa. Dan bila kami ditegur untuk hal-hal yang baik, kami siap Bapa. Dan juga kami mau mengingatkan teman-teman kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami. Dari kami kecil hingga kami dewasa, bahkan kami tua nanti Tuhan. Sehingga kami akan menuai pada waktu yang Tuhan telah tentukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami berdoa Bapa, pada saat ini kami berdoa buat Papa dan Mama kami. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera dalam melalui kehidupan pada saat ini. Berikan kami kekuatan dan kesehatan Bapa untuk dapat menjalani masa pandemi ini dengan berserah penuh kepada Tuhan.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami, pemimpin gereja kami Tuhan. Engkau mengurapi Bapa, Engkau memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan pemimpin negara kami ini Tuhan. Berikan juga Bapa hikmat pengetahuan sehingga Bapa rakyat Indonesia dapat melalui masa pandemi ini dengan kekuatan dan daripada Tuhan. Biarlah semua peraturan dan kebijaksanaan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan pada saat yang Kau tentukan untuk kami sama-sama beribadah di rumah Tuhan. Kami rindu untuk bertemu satu dengan yang lain. Biarlah Engkau memulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan, memulihkan dunia ini Bapa. Biarlah Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dan Bapa yang baik, kami percayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun cita-cita kami Tuhan di masa mendatang, kami percaya di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah ibadah ini layak di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan dan dupa yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik yang mencintai Tuhan, angkat tangannya ke atas, arahkan hatinya kepada Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati kita dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, pasti tetap sukacita dan semangat ya. Nah, berikut ini kita akan melihat tayangan video adik-adik sekolah minggu yang berhasil menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Berikut tayangannya. Teman-teman, saya Febe Ulian Pandiangan. Saya akan mengutarakan ayat hafalan minggu ini, yaitu dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Bye-bye teman-teman. Ayat hafalan minggu ini adalah Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Baik teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Melody. Melody mau membaca ayat hafalan minggu lalu. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bye-bye teman-teman, see you bye. Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya Yafa. Saya akan mengucapkan ayat hafalan kita minggu lalu di dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih teman-teman. Salam teman-teman, saya Theo. Ayat hafalan pada minggu ini adalah Lukas 6 ayat 36, yaitu yang isinya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Terima kasih, sampai jumpa. Salam teman-teman, nama saya Yiska, saya kelas 1 SD. Saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu lalu dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Shalom teman-teman, saya Tessa Mahfud Venesia. Saya kelas 3 SD. Saya akan memberikan ayat hafalan minggu ini, yaitu Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Dadah. Shalom teman-teman, nama saya Israel. Saya kelas 1 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya akan melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih. Syuknetum. Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya Yafa. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini dalam kitab Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan teman-teman, Hai teman-teman, nama saya Nada. Saya menghafalin ayat minggu lalu. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bye. Shalom teman-teman, nama saya Yiska. Saya kelas 2 SD. Saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini dalam kitab Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Izara. Saya kelas 1 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu dalam kitab Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dadah teman-teman. Kak, ini ya Kak, Andi Plusnya udah siap. Tuh. Dadah. Bye-bye. Nah, adik-adik, sudah lihat kan tayangan video teman-temannya? Nah, bagi kawan-kawan yang belum mengirimkan video ayat hafalan, yuk mari dikirimkan. Karena setiap adik-adik mengirimkan video penghafal ayat hafalan, maka kita akan memberikan nilai 1 poin untuk 1 kali pengiriman video. Nah, nanti kemudian setiap video-video yang dikirimkan, kita akan akumulasikan nilainya. Dan siapa yang akan mendapatkan nilai yang paling banyak akan mendapatkan reward yang tertinggi. Nah, adik-adik, rewardnya akan kita berikan pada saat setelah masa pandemi berakhir dan kita kembali bergereja bersama-sama. Nah, adik-adik, masih ada waktu, jangan patah semangat. Bagi yang belum pernah kirim, yuk kirimin. Mana tahu nanti setelah kita hitung semuanya, kita bisa menerima reward yang sama dengan teman-teman kita yang lain. Oke? Tetap semangat menghafal ayat firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Tetap semangat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Dah.